For the first time since a mysterious pneumonia-like illness broke out in China, the country's health authorities admitted the disease could be contagious. Every new year, we tell ourselves the same story. This year, we say, will be better than the last. This year will inspire us. It will change us. But life is more complicated than that. What defines us isn't the turning of the calendar, but how we respond to the days and weeks and months the new year brings. This was never more true than in 2020. A year that forced us to confront fears, to face hard truths, to make difficult choices. 2020 didn't change us so much as it reinforced who we are, as individuals and as a nation. Angry or hopeful, adrift or grounded, divided or united. 2020 showed us what we're made of. It revealed us. This morning, flights grounded as more countries close their borders to the UK. Chinese officials are advising 11 million people at the center of an outbreak of a new virus to stay where they are for the Dua warga negara Indonesia yang positif virus corona merupakan warga Depok, Jawa Barat. Trotz massiver Gegenmaßnahmen breitet sich das neuartige Coronavirus. Kesehatan Dunia atau WHO mendapat laporan akan adanya 4 varian baru virus corona. Penambahan kasus COVID-19 Indonesia menjadi yang terbanyak. It's the real life nightmare playing out all over again. Pandemi belum mereda dan terkendali. Karenanya kami mengundang Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto. Tentu tak ada sosok yang lebih tepat bicara kepada publik, kepada kita, memberi penjelasan tentang situasi sebenarnya dan sejauh apa penanganan yang dilakukan negara. Banyak yang mulai kendor melakukan protokol kesehatan. Kami nggak lelah, nggak capek mengingatkan Anda. Virus corona ini masih ada. Kita lihat sekarang penambahan kasusnya seperti apa. Penambahan kasus per hari ini ada 1.902 penambahan kasus. Totalnya sekarang 144.945. Penambahan tertinggi ada di DKI Jakarta. Kemudian kedua Jawa Timur, Jawa Tengah ketiga, dan Jawa Barat keempat. Sekali lagi virusnya masih ada. Yang sembuh sejauh ini 2.351 penambahan. Di RSPI Sulianti Saroso sudah ada produser lapangan CNN Indonesia. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Berdasarkan data yang dihimpun oleh Satuan Tugas, sebetulnya sudah terjadi sejak gelombang pertama yang muncul di Wuhan, China. Mutasi pertama terjadi di pertengahan tahun lalu. Angga, bagaimana kondisi kesehatan dari dua... Semuanya dinyalain videonya. Siapa yang belum?
Guys, lupa deh. Ini kita jadi Zoom meeting buat bikin video sumpah dokter kan? Kayaknya jadi. Tadi lu bilang katanya tunggu 5 menit. Dia lagi siapin linknya kali ya? Oke, ini udah pada standby kan? Belum kayaknya. Yang read baru 5 soalnya. Halo semuanya, maaf nih telat. Udah pada standby semua kan ya? Tunggu, aku mau siap-siap dulu. Hadir lu. Yes. OTW nyalain laptop. Teman-teman, ini ya linknya. Ayo guys, yang lihat udah 17 nih. Yang lain ditunggu ya. Yuk. Sip. Iya, chicken dinner cuy. Udah mulai belum sih? Gue sambil baking ya. Buset, uangnya sampai sini nih. Wih, ada sayap TikTok nih. Demi Allah, sumpah mati gue. Hai semua, sorry telat. Belum mulai kan ya? Gue nyambil ya. Kayak ngirit kan, tapi emang bagus juga. Oh, gitu Jan. Bentar. Suara gue kedengeran ya? Apa sih? Ya Allah, suara gue kedengeran, video gue juga nyala. Maafin. Ya Allah, malu banget. Iya, udah deh, gue cuci muka dulu. Ntar gue join lagi. Oke guys, karena kita udah kumpul semua, langsung mulai aja kali ya. Sebelumnya gue mau ngucapin terima kasih banget karena kalian udah mau bantuin bikin video sundok ini. Nah jadi teknisnya gue bakal bacain beberapa pertanyaan, nanti kalian gantian ya jawabnya. Kita langsung mulai aja. Pertanyaan yang pertama nih ya, kenapa lo masuk FK? Oke, kenapa gue mau masuk FK? Karena cita-cita sih. Sebetulnya sih klasik sih ya, karena emang dulu itu karena waktu SMA suka belajar kedokteran. Karena mau tahu tentang penyakit sendiri sih. Karena suka dunia kesehatan. Ya intinya sih pengen membantu orang banyak aja sih. Karena terdoktrin sama Umi sih sejujurnya. Jujur sih disuruh orang tua. Jujur nggak tahu. Gue nggak tahu mau jadi apa lagi pak. Biar jadi dokter. Keren gak sih? Sebenarnya awalnya nggak tahu mau masuk apa, tapi kayak gue pengen masuk fakultas yang gue udah tahu nanti pas gue lulus gue jadi apa gitu loh. Sebenarnya nggak ada alasan spesifik. Jujur lupa, emang kayaknya dari kecil deh cita-citanya kayak gitu. Tapi waktu kecil aku cita-citanya jadi kasir. Dulu pas kecil sempat ngeliat dokter, terus terinspirasi aja gitu. Alasan masuk FK karena tidak keterima FTTM ITB pada saat SNMPTN. Supaya gampang dapat ACC-an calon mertua. Pertanyaan yang kedua, menurut lo apa sih satu kata yang benar-benar ngegambarin kehidupan lo selama di FK? Tegang sih. Ambisius. Struggle. Beradaptasi. Beruntung. Gua jawab santuy. Hoki kali ya. Tambah. Sumpah, next dulu aja. Lupa. Hektik. Tumbuh. Unending. Pura-pura. Bersyukur. Persevera. Trampolin. Jebakan. Happy banget. Tuh nggak dua kata. Iya maaf, ya udah happy. FK belajar. Depresi. Roller coaster. Satu kan. Hidup. Guys, gimana sih rasanya sekarang udah jadi dokter?
biasa aja sih, soalnya masih panjang perjalanannya. Seneng, cuman ya masih banyak yang harus dilalui dan alhamdulillah, tapi kayak masih sangat panjang jalan yang ditempuh ke depannya. Lega yang pasti. Perasaan tuh lolos dari kandang harimau masuk ke lubang buaya sih sebenarnya. Merinding. Beban cuy. Beban. Nganggur soalnya. Masih nggak percaya ini beneran udah layak jadi dokter megang nyawa orang lain. Welcome to the real life. Seneng dan bangga sama diri sendiri sih. Pasti seneng banget. Senang awalnya, tapi sadar kalau ternyata the bigger the title, the bigger the responsibility. Ceritain dong pengalaman terkonyol yang pernah lo lakuin atau lo alamin pas koas. Banyak banget. Salah satu deh, ketiduran di depo obat di IGD. Salah sangka gue kira itu dia keluarga pasien, ternyata konsulen. Jadi gue suruh tunggu di luar ruangan. Itu lagi ujian online. Bukan salah ceritanya. Datang tuh salah satu residen bener bilang kayak ada apa nih kok heboh banget gitu kan. Terus dia tiba-tiba liat gue, terus dia tarik tangan gue kayak, dia lo kenapa ada di sini nih, IGD bener jadi rame banget gitu kan. Dia ada sini kamu katanya. Terus gue datang ke sana, ternyata tangan pasiennya bengkak. NGT yang akhirnya masuk, tapi waktu itu baju jaga sempat dimuntahin dan cukup banyak, jadinya harus pulang. Terus akhirnya gue duluan kan minum, tapi pura-pura kayak gut gitu kan. Ini udah sekarang kayak gitu. Terus dia baru mau kan kayak ya gue ayo gantian lagi kayak gitu. Jadi kayak ada kali 1 liter kontras beneran kayak ganti-gantian gitu. Udah ya itu sangat berkesan karena sambil dari jauh kayak residen tuh pada berkerubung, ayo liatin itu ada dekoas lagi ngegodain pasien minum kontras. Terus ujiannya juga online, ujian SOKA, ketahuan sama pengujinya kalau pakai celana piyama warna pink. Di sana tuh ada perempuan, nggak tahu kenapa pasiennya tuh kayak seneng banget sama aku, kayak dia tuh menganggap aku tuh pacarnya dia. Gak bisa dilupain waktu gue bikin video pasta sekulit buat dokter Mira dihujat sama Instagram PPDS Gram. Buset, itu hujatannya penuh banget cuy. Iri, bilang bos. Pertanyaan selanjutnya nih, siapa first crush lo di Anantara? Awalnya mau skip, tapi nggak boleh. Ya udah jawab aja dulu. Memang first class juta umat kaum lelaki di Anantara, yaitu AL, atau mungkin satu lagi inisialnya sama kayak gelar yang bakal kita dapetin, DR. Namanya juga SMA penuh cowok semua ya, kiri kanan atas bawah cowok semua. Pas masuk FK tuh langsung kayak, oh cewek tuh gini, oh banyak juga jenisnya gitu. Mungkin bisa jadi kesempatan pertama dan terakhir untuk mengutarakan atau menyampaikan. Bagi saya, pertama nggak tahu ngeliat Aldi duluan atau Aldo duluan, tapi kayak ya tertarik. Terus ternyata ada 2. Normalinda, biar nggak berantem aja sih. Sandria. Tias Hasna. Aktika Purwanto dan Tias Hasna tapi versi belum berkerudung. Aduh, siapa guys? Banyak sih sebenarnya, karena semua gue taksir kayaknya. Aska aja biar sama-sama yang lain. Ya aman ini. Mantan gue. Pacri. 2 orang ya. Keivan Amanisam. Kita doain semoga lancar. Fahreza Reda Mara kayaknya. 1 telur kocil sama Prita. Rubiah. Sebenarnya saya merasa tak pantas ya buat ngejawabnya. Karena jujur ketika berharap kepada manusia tuh paling sakit sih. Kedepannya lo menjadi dokter kayak gimana sih? Gue secara overall pengen banget kayak konsulen RSAS, guru-guru kita semua. Sejauh ini sih gue berpikir mau jadi dokter spesialis yang pasti. kalau yang mau kayak gimana kayaknya bakal ngambil spesialisasi tapi belum fix apa. Mungkin bisa dicoba orto kali. Setelah jadi dokter ya pengen jadi spesialis atau mungkin ikut magister. Yang pasti spesialis, pengen ngambil residensi. Ngambil spesialis penyakit dalam yang paling deket itu, masuk PPDS. Untuk jadi konsulen bedah anak. Ya jadi dokter spesialis aja, kayak gampang. Kalau misalnya nggak kesampaian juga, atau mau main film aja jadi artis. Rencananya sih emang mau S2 di luar, ke arah manajerial gitu. Intinya pengen lebih memberikan kebermanfaatan yang lebih luas aja. Buka klinik sampingan untuk membantu masyarakat yang dimana itu bisa melayani secara gratis.
bisa deket sama masyarakat. S2 dulu, kalau bisa keluar, pengen explore dunia juga, pengen involve di organisasi-organisasi. Pengen jadi dokter yang prakteknya kerja sampingan kali ya. Full time-nya jadi desainer, cocok gak? Cita-cita sih paling pengen di kementerian sih. Jadi Menkes nggak sih? Mau jadi dokter yang kerjanya di WHO atau di badan UN lainnya, mungkin kayak UNICEF. Belum membulatkan tekad, tapi yang jelas pengen lanjut ke public health. Gue tuh pengen jadi Nikta Gina aja ya. Gue pengen jadi dokter penyiar gitu, cuman sampai sekarang belum gue gapai. Tapi pengennya sih jadi PPDS kulit juga, jadi doain aja lah. Pengen jadi kayak dokter Tompi, cuma kayak pita suara gue tidak mendukung. Jadi ya mohon doanya aja lah. Kalau udah ngomongin Sumpah Dokter tuh rasanya kayak aduh sedih banget momen terakhir bareng teman-teman. Kalau ingat itu, kira-kira apa sih momen yang menurut lo bakal lo kangenin banget dari Anantara? Berisiknya kali ya. Kangen ininya sih kayak ribet. Pastinya kangen sibuk bareng. Misalkan kayak kegiatan yang melibatkan angkatan. Kayak pada saat kita ngerjain suatu project. Orang-orangnya sih. Temen-temen. My close friends. Ngumpul-ngumpulnya sih, apalagi kayak tiba-tiba pandemi terus nggak pernah ngumpul-ngumpul lagi. Keselowannya sih, nggak ada angkatan yang seselo Anantara. Kangenin tuh kangen lecture bareng-bareng pas lecture Prof. Burba. Tegang loh, HP takut nyala kan, nah itu, tegang. Olimpiad? Supporting Olimpiad, terutama Olimpiad yang terakhir. Terus yel-yel bareng, supporteran bareng, itu sih yang paling berkesan berasa kayak keluarga. Latihannya, supporterannya, menang-menangnya, nangis-nangisnya, marah-marahnya, semuanya oke lah. Yel-yelnya. Ya, burn baby, out of control. Jika the spirit is ready to blow. Ya gitulah ya. Mungkin lomba Olimpiadnya sih. Momen paling berkesan. Kalah defile cuy. Paling berkesan banget karena gue ngerasa kenapa angkatan lain tuh gampang banget buat jadi pemenang di tahun akhir, sedangkan angkatan gue kayak harus menangis baru bisa menang gitu. Selanjutnya sebutin 3 kata buat Anantara. Burn baby burn. Seru, kreatif. Anantara tuh totalitas tanpa batas kreativitas. Kompak, keren, sama asik. Asik. Gokil, nano. Nah itu dihitung 2 kata. Gokil, keren, multi-talented. Logo angkatannya keren. Sejawat, hebat, expert. Rempong, ujungnya kompak. Keberagaman, loyalitasnya, sama kreativitasnya. Cinta, love, sarange. Kalian luar biasa. Sahabat, keluarga, Bandung Nangor, tapi itu 4 ya. Cool, passion, spektakuler. Keren banget, tapi pejuang, vokal, dan terlalu baik hati. Keivan, Anantara banget. Aska, Anantara banget. Udah lihat Aska tuh Anantara banget. Sama Richard. Ya. Ahwaya, Adika, Aksata. Guys, kan kita lagi ditonton nih sama orang tua kita. Apa sih yang pengen lo sampein ke mereka? Ya gue pengen ngucapin terima kasih banyak buat kedua orang tua gue. Karena jujur banyak banget hal-hal yang gak bisa gue ceritain satu-satu. Keajaiban yang gue rasa itu pasti berkat dari dua orang tua gue. Makasih udah ngasih pilihan ini akhirnya. Mungkin awalnya susah buat aku terima, cuman makin kesini aku makin yakin sih bahwa emang ini yang seharusnya aku lakuin. Terima kasih Ibu Aba udah percaya sama Tia. Terima kasih Ibu Aba udah membebaskan apapun yang Tia mau dan selalu mendukung apapun yang Tia lakuin. Intinya makasih banyak udah support, udah selalu mendukung apa yang saya cita-citakan. Terus juga terima kasih juga udah mau susah payah lah berjuang bersama-sama buat mencapai gelar dokter ini. Pak, Mah, ini anak kalian, Muhammad Faisal. Oke, Isal udah jadi dokter, udah meraih mimpi. Isal, terima kasih buat kepercayaannya dan juga dukungannya selama ini. Masih banyak mimpi yang mau Isal capai. Tolong dukungan dan juga doanya. Semoga Papa bahagia di surga dengan semua pencapaian yang udah aku dapetin sampai di titik ini. Dan makasih ya Mah buat semua perjuangan Mama buat aku, sehingga aku bisa jadi apa yang sekarang. 1, terima kasih. Yang kedua, sehat selalu.
Yang ketiga, mohon bantuannya karena masih beban sampai sekarang. Ayah, ibu, makasih banyak udah selama ini selalu hadir, menghadiri setiap waktu Tia, dari Tia kecil sampai Tia sekarang. Saat ini hanya gelar ini sajalah yang bisa Tia kasih buat ayah dan ibu. Ayah, Umi, makasih banyak udah membesarkan Mbak Nabil sampai Mbak Nabil jadi seperti sekarang. Mbak Nabil minta maaf kalau masih sering membuat salah dan mengecewakan Umi Ayah, tapi yang jelas Mbak Nabil masih pengen terus buat membahagiakan dan membanggakan Umi Ayah. Ingin berterima kasih kepada Mama Papa waktu dulu yang udah membiarkan dan membolehkan untuk masuk FK, dan juga udah mendukung segala keputusan yang diambil selama kuliah di FK ini. Buat orang tua aku, Umi sama Abi, aku udah nyampe sini. Terima kasih banyak atas doa-doanya dan jangan berhenti buat terus mendoakan yang terbaik buat Uji. Terima kasih banyak Mama Papa udah dukung Teteh sampai sejauh ini. Maafin kalau misalnya Teteh banyak salah, terus banyak nyusahin, ngecewain, ngerepotin, apalagi kalau misalnya lagi sakit itu kerasa banget ngerepotinnya. Tolong doain terus biar kedepannya bisa lebih lancar semua. Mungkin ayah udah nggak ada, ayah masih bisa tahu dan mendengar kalau bisa melihat bahwa anaknya Rizky Kurniawan udah bisa jadi dokter, dapat gelar dokter. Buat itu merupakan salah satu keinginan beliau juga. Nah, akhirnya sudah bisa tercapai dan terlaksana. Untuk ibu, semoga diberikan umur yang panjang, kesehatan, lahir batin, sehingga bisa ngelihat perjuangan Rizky ke depannya lebih baik lagi. Terima kasih kepada mama saya dan juga papa, mama Lucy dan juga papa Handung bahwa selama ini sampai dengan detik ini 22-23 tahun alhamdulillah selalu support dan juga selalu mendukung dan membebaskan pilihan kepada anaknya yaitu saya. Semoga ini bisa menjadi ladang amal pahala bagi mama dan papa. Terima kasih Ma, Pah, atas semua yang telah Engkau berikan untukku, yang sudah mengajarkanku mulai dari terlahir ke dunia ini sampai aku bisa mengikuti sumpah dokter saat ini. Maafkanlah aku jika selama ini aku tak pernah menceritakan semua perjuangan manis dan juga pahitnya menjadi seorang dokter. Karena aku takut ceritaku membuat kalian khawatir dengan segala cobaan yang menimpa diriku. Rasa terima kasih dan maafku takkan pernah cukup kuucapkan di sini dan akan selalu terucap meskipun itu adalah kata yang memang sulit terucap di lidahku. Ucapan ini seharusnya aku ucapkan ketika kedua orang tuaku ada di sampingku. Namun saat ini kedua orang tuaku sudah tiada. Hanya doa yang bisa aku ucapkan dan berusaha menjadi anak yang solehah supaya doaku terus mengalir untuk mereka. Semoga Mama, Papa bangga dengan hasil perjuanganku menjadi seorang dokter dan semoga mereka ditempatkan di sisi terbaik dengan cahaya yang selalu menemaninya. Untuk ibuku, sayangku, cintaku, Bu, mohon doa restu untuk AA, untuk meniti karir di dalam dunia kedokteran ini. Ibu, mohon jangan mudah percaya dengan konspirasi. Kalau AA dokter ini termasuk elit global, tapi doakan juga supaya AA dokter ini bisa menjadi elit yang mengglobal. Untuk almarhum Rama, Dr. Andes Safruddin Madadyani, Ramaku tersayang, ya Allah, yang Allah lebih sayang Rama.
ucap terima kasih dan syukur AA untuk Rama. Yang pasti makasih banyak Papa dan Mama sudah mau berusaha, sudah mau mengorbankan segala macam keringat, darah, dan air mata untuk anakmu ini masuk ke FK hingga lulus menjadi dokter. Pokoknya semua yang kita lakuin di sini, belajar mati-matian, mengejar IPK atau segala macamnya itu adalah hanya untuk Papa dan Mama sebagai bukti bahwa kita emang benar-benar belajar di sini. Pokoknya terima kasih banyak. Sedih ya. Pak, anak kamu jadi dokter, alhamdulillah, ya Allah. Udah itu aja. Tajur bangga, Bogor, Pride. Hai Mam, hai Pap, aku kepilih masuk video angkatan loh. Bu, Pak, jangan nanya nikah dulu ya. Ayah, Ibu, terima kasih atas ketulusanmu, atas peluh yang dipacu tanpa keluh, atas doa yang selalu diberi. Maafkan aku jika selama ini tidak mengadu. Harapku hanya tak ingin membuatmu ragu. Ayah, Ibu, hari ini aku ikrarkan sumpahku. Bersama gelar ini yang hanya aku persembahkan untukmu.